Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ulina. Saya dari Unit 3 semester 6 Prodi PGSD. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai pembelajaran perspektif global. Nah, jadi perspektif global adalah suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian atau suatu kegiatan dari sudut kepentingan global. Nah, jadi kepentingan global itu baik dari sisi kepentingan dunia maupun kepentingan internasional. Oleh karena itu, sikap dan perbuatan kita juga diarahkan untuk kepentingan global. Pendidikan global merupakan upaya sistematis untuk membentuk wawasan dan perspektif siswa karena melalui pendidikan global, siswa dibekali materi secara utuh dan menyeluruh berkaitan dengan masalah global. Pendidikan global sendiri menawarkan suatu makna bahwa kita hidup di dalam masyarakat manusia di mana perkampungan global, di mana manusia saling terhubung, baik suku, bangsa, dan batas negara. Nah, jadi hal ini tidak menjadi penghalang dan merupakan komunitas dari perbedaan di antara orang-orang yang berbeda bangsa. Nah, jadi yang selanjutnya, mengapa kita sebagai mahasiswa harus mempelajari perspektif global? Nah, jadi jawabannya karena kita sebagai pendidik, kita memerlukan suatu pendekatan yang akan menolong siswa untuk mengarahkannya ke kehidupan yang sangat kompleks dan menjauhi pengertian yang sempit, baik itu tentang ruang, ras, agama, suku, sejarah, dan kebudayaan. Dengan adanya pengertian yang sempit, itulah yang menyebabkan munculnya istilah utara selatan, barat timur, kulit hitam, kulit putih, dan sebagainya. Nah, jadi hal ini yang menyebabkan dikotomi di dunia, dikotomi yang salah, sehingga timbulnya pertentangan di dunia. Oleh karena itu harus kita camkan betul bahwa yang kita lakukan dan perbuat akan mempengaruhi dunia secara global. Hal ini harus ditanamkan pada diri murid bahwa kehidupan kita ini adalah bagian dari kehidupan dunia. Nah, jadi kita tidak dapat berkembang tanpa adanya hubungan dan komunikasi dengan dunia luar. Kita hidup karena adanya saling ketergantungan. Nah, jadi yang selanjutnya yaitu yang kedua, perspektif global dipandang dari sudut sosial. Yang pertama yaitu sejarah. Nah, jadi sejarah ini dari sudut sejarah sendiri dapat kita lihat dalam peristiwa sejarah pada rentang waktu yang panjang. Dengan demikian, maka terjadilah pergerakan penduduk tidak hanya pada lingkup wilayah berdekatan dengan tempat tinggalnya, tetapi bisa terjadi pada lingkup nasional, bahkan tingkat nasional serta global. Nah, jadi yang kedua, perspektif global dipandang dari sudut geografi. Nah, jadi perspektif geografi sendiri atau perspektif ruangan adalah suatu kemampuan memandang secara mendalam berkenaan dengan fenomena, proses, dan masalah keruangan pemikiran bumi, baik untuk masa lampau, saat ini, terutama untuk masa yang akan datang. Pendekatan yang dapat diterapkan perspektif ruangan ini yaitu pendekatan sejarah dan kemampuan memprediksi. Nah, jadi yang selanjutnya yaitu perspektif global dipandang dari sudut politik. Nah, jadi di sini ada menurut Roger V. Soltau dalam Introduction, ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan
tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dan warga negaranya, serta dengan negara-negara lain. Menurut konsep ini, ilmu politik mengadakan studi mengenai negara dengan tujuan lembaga yang melaksanakan tujuan hubungan negara dan warganya serta hubungan negara dengan negara lainnya. Nah, jadi yang selanjutnya yaitu perspektif global dipandang dari sudut ilmu sosiologi. Nah, jadi di dalam perspektif global, aspek hubungan dengan negara lain merupakan hal yang pokok. Menurut Frank Hankins, sosiologi adalah studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok-kelompok umat manusia dan lingkungan manusia dalam lingkungan suatu sama lain. Dalam sosiologi, objek yang menjadi sorotan utamanya yaitu hubungan antara manusia, terutama dalam lingkungan yang terbentuk oleh manusia itu sendiri atau yang disebut lingkungan sosiologi. Nah, jadi yang selanjutnya, perspektif global dipandang dari sudut ilmu antropologi. Nah, jadi antropologi, khususnya antropologi budaya, di sini ada yang berpendapat yaitu Kue Tajraningrat. Beliau mengatakan ilmu budaya merupakan studi tentang manusia dengan kebudayaannya. Nah, selanjutnya perspektif global dipandang dari sudut ilmu iptek. Nah, jadi iptek merupakan produk budaya manusia dengan kesadaran yang tinggi. Manusia dituntut dalam kemampuannya untuk mengendalikan iptek yang bermata dua demi kesejahteraan umat manusia dengan kelestarian lingkungan hidup. Nah, jadi yang selanjutnya perspektif global dipandang dari sudut ilmu transportasi. Nah, jadi transportasi merupakan sarana yang sangat bermakna dalam mendukung proses ketergantungan umat manusia itu sendiri dalam berbagai aspek kehidupan global yang penuh masalah dan tantangan hari ini serta masa yang akan datang. Nah, jadi yang selanjutnya perspektif global dipandang dari sudut ilmu komunikasi. Nah, jadi komunikasi ini sendiri digunakan sebagai alat untuk berinteraksi, baik itu berinteraksi kita antara sesama teman, keluarga, bahkan hal yang lainnya, tidak hanya antara perorangan, antara negara yang satu dengan negara yang lain memerlukan komunikasi. Dah, jadi komunikasi ini sangatlah penting bagi kehidupan kita. Nah, jadi yang terakhir, poin yang terakhir, pentingnya kesadaran dan wawasan perspektif global. Ya, penting ya, karena hal ini memerlukan adanya kesadaran dan wawasan global. Ini perlu dibangun agar setiap warga negara dan dunia untuk menjaga pengaruh negatif sebagai akibat dari globalisasi, maka warga negara Indonesia harus tetap menjaga identitas diri dan bangsa. Nah, mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.